Jelas ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Insyaallah senang sekali malam hari ini di malam Kamis ya bisa berjumpa kembali dengan bunda-bunda salihah semuanya. Gimana kabarnya bunda-bunda semuanya? Boleh komen di kolom chat yang hadir malam hari ini bunda-bunda dari mana saja. Dan kayaknya banyak wajah-wajah yang sudah saya kenal ya, Masya Allah. Dari Bandung, Bekasi, wah sama ya, saya juga di Bekasi. Jayapura, Masya Allah. Dari Malang, Jember, Lamongan, dari Jakarta, Bogor, Jambi, Kalsel juga ada, Cirebon, kampung saya juga ada, Medan. Masya Allah, Alhamdulillah. Bunda-bunda, adakah yang malam hari ini baru pertama kali ikutan webinar di Ruang Kulit Perempuan? Atau semuanya udah sering nih ikutan webinar di Ruang Kulit Perempuan? Oh, Masya Allah, banyak juga yang baru pertama ya. Masya Allah, ahlan wa sahlan untuk yang baru bergabung ya, baru pertama kali. Masya Allah, tadi ada dari Arab Saudi juga ya Allah. Kaifahaluk, Masya Allah. Banyak bunda-bunda yang baru pertama kali bergabung. Ahlan wa sahlan bunda-bunda, selamat datang. Salam kenal dari saya Katlia. Biasa teman-teman di Ruang Kulit Perempuan memanggil saya dengan Bun Kat atau Bunda Katlia. Dan saya juga bersama dengan teman-teman yang lain, kita sama-sama sebagai mentor di Ruang Kulit Perempuan, nemenin bunda-bunda semuanya, kita belajar bareng-bareng ya. Dan insya Allah di setiap kelas-kelas di Ruang Kulit Perempuan itu selalu ada mentoringnya gitu ya. Jadi kita belajar bareng-bareng, bukan cuma dapetin ilmunya secara teori, tapi kita selalu diajak untuk mengaplikasikannya gitu ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Ada yang kemarin udah belajar di MKRT ya, Masya Allah. Tinggal praktek ya, Bismillah. Masya Allah, bunda-bunda dan bunda-bunda, malam hari ini webinar kita judulnya benar-benar jelek banget ya. Saat hidup bertumpu di bahumu, Masya Allah. Boleh-boleh komen dulu, ada yang relate nggak sih? Ada nggak sih yang lagi hidupnya tuh bertumpu di bahunya kita gitu? Ada nggak? Yang lagi relate. Aduh, saya relate banget dengan judul ini. Masya Allah. Peluk erat ya buat bunda-bunda yang ada di posisi ini. Pastinya nggak mudah ya. Pastinya nggak mudah karena ya kita ini kan perempuan bukan tumpuan ya. Tapi kalau qadarullah karena apapun keadaannya saat ini bunda-bunda sedang menjadi menjadi tumpuan di bahu kita sedang menjadi tumpuan, maka insya Allah kita sama-sama belajar malam hari ini kita harus gimana sih? Kita harus bersikap seperti apa? Terus kemudian apa yang bisa kita lakukan? Dan mudah-mudahan Allah kasih jalan ya untuk kita bisa kembali menjadi sesuai dengan peran kita, sesuai dengan fitrah kita gitu ya. Tapi yang jelas peluk erat untuk bunda-bunda semuanya yang Masya Allah luar biasa. eh Tadi saya baca komennya banyak yang relate, yang qadarullah sedang menjadi tumpuan di bahunya. Masya Allah, semoga setiap lelah yang bunda-bunda lakukan, Allah catat sebagai pahala. Setiap nilai yang bunda-bunda keluarkan untuk keluarga, Allah catat sebagai sedekah terbaik ya insya Allah. Dan semoga Allah berikan kita kekuatan, kekuatan lahir dan batin ya, jiwa dan raga insya Allah. Dan malam hari ini, Bismillah, kita sama-sama belajar dari gurunda kita, Bunda Anik Al-Fakiroh. Insya Allah pasti banyak insight yang bisa kita dapetin, yang bisa memberikan kita pemahaman. Kita jadi bisa tahu gimana sih cara merespon terbaik gitu ya. Insya Allah bareng-bareng malam hari ini kita akan belajar. Saya coba cek dulu. Dan bagi bunda-bunda yang belum open cam, boleh ya, yuk open cam dulu sebagai adab kita dalam belajar ya, untuk bisa bermuajahah dengan gurunda kita.
ya. Dan silakan dicatat ilmunya karena ilmu harus diikat dengan catatan ya. Bisa hadir mindful meskipun dari rumah masing-masing ya, sebisa mungkin kita bisa tetap hadir penuh ya dalam mengikuti ilmu dari guru kita pada malam hari ini. Bismillah, saya izin menyapa dulu gurunda kita sudah berada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Bunda Anik. Bunda Anik sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bunda sehat Bunda? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini masih di Surabaya ya Bunda ya? Masih di sana Rumah. ya? Masih di rumah ya? Masya Allah. Insya Allah kita buat bunda-bunda yang besok hadir di roadshow juga kita bisa ketemu langsung ya dengan guru kita Insya Allah. Baik Bunda Anik, tanpa memperpanjang kalam, saya serahkan ruang Zoom kepada Bunda Anik. Tafadhali masykuro. Baik, Bunda Katulia, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik kawan-kawan, alhamdulillah malam hari ini kita bisa sharing bareng ya, ngobrol-ngobrol bareng di ruang perempuan talk ya, dan di ruang pulih perempuan dengan tema yang cukup berbeda ya, saat hidup bertumpu pada bahumu. Masya Allah. Atau nih, dari 400 orang yang hadir, apakah sedang di posisi merasa menjadi tumpuan banyak orang? Atau ya hadir hanya sekedar belajar aja? Boleh dong kasih feedbacknya dulu. Kira-kira teman-teman yang hadir ini emang lagi ngerasa bahwa bahunya cukup berat karena menumpu banyak hal, atau karena banyak hal yang dipikul selama ini. Sedang di posisi ini ya, sedang di titik terberat. Masya Allah. Alhamdulillah bisa jadi tumpuan. Jadi tumpuan buat anak sebagai orang tua tunggal. Oke, ada beberapa yang ingin belajar aja. Oke, Alhamdulillah kawan-kawan, apapun niatnya, semoga Allah karuniakan banyak rahmat buat kita semua. Buat teman-teman yang saat ini lagi di posisi ngerasa di posisi berat, ngerasa banyak hal yang mesti dijaga, banyak hal yang mesti dijalanin, banyak amanah ya, banyak amanah yang ya mau nggak mau dijalanin gitu ya, kudu kudu apa ya ya dilakukan kayak gitu. Semoga Allah karuniakan keluasan hati, Allah karuniakan keteguhan, kesabaran untuk menjalani setiap prosesnya. Karena kadang banyak yang bikin ini tuh ketika banyak amanah dan ya bingung juga gitu, nggak mau dilakukan, ya itu amanah itu ya emang udah jelas gitu ya ada. Terus kemudian kita berpikir apakah egois kalau saya tidak melakukan ini gitu kan. Kadang banyak konflik-konflik batin yang muncul disebabkan kondisi-kondisi yang di saat kita lelah, bahu kita terasa berat, tapi semuanya tetap mesti berjalan sebagaimana mestinya gitu kan. So bismillah kawan-kawan, semoga malam hari ini obrolan-obrolan kita, sharing-sharing kita bisa menjadi ruang untuk bernafas bagi teman-teman yang sedang ngerasain sesak, ruang untuk kembali punya energi atau nge-recharge energi akan kondisi-kondisi yang mungkin terasa capek banget gitu, terasa lelah banget. Oke, bismillah kita mulai. Yuk kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah lembutkan hati kita, Allah karuniakan kita keikhlasan, kemurnian niat, keikhlasan dalam menjalani setiap apapun tanggung jawab yang sedang Allah amanahkan. Allah karuniakan kepada kita hati yang cukup lapang untuk menjalani setiap apapun yang di,
ditakdirkan untuk kita. Bismillah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita akan mulai. Boleh dibuka materinya. Bismillah kawan-kawan. Saat hidup bertumpu di bahumu. Itu Masya Allah ya. Kadang baca judulnya aja nggak banyak ya, nggak sedikit. Artinya banyak yang jadi nyesek gitu ya. Baca saat hidup bertumpu di bahumu itu langsung auto kayak yang gitu ya. Langsung auto tarik nafas panjang yang kayak ngerasa kayak aduh emang rasanya capek banget gitu ya. Saat hidup hidup itu banyak banget yang menjadi amanah di pundak kita. Oke. Di next. So, satu hal yang coba kita ini kan bareng-bareng, kita sadari bareng-bareng di next lagi, bahwa semakin dewasa kita, maka kehidupan itu pun semakin berubah gitu. Bener nggak, Bun? Semakin dewasa kita, hidup itu bukan hanya tentang diri kita aja. Jadi kalau bahasa diksi yang saya pakai itu adalah hidup ini tidak lagi hanya tentang aku. Mungkin kalau kita zaman-zaman dulu kita masih anak-anak, masih remaja, atau masih fase-fase dewasa awal, kita masih ada kondisi-kondisi yang bisa menutup mata gitu. Jadi ibaratkan ya kalau kita mau capek, ya pokoknya ya udah aku nggak mau gitu ya. Semisal nggak mau ya udah nggak mau aja gitu. Tapi semakin dewasa, semakin kita belajar bahwa ternyata nggak bisa seperti itu gitu. Kalau zaman dulu mungkin masih kita masih zaman-zaman kuliah semisal ya, atau zaman-zaman SLTA, SLTP. Kalau kita nggak mau, nggak pengen, ya udah nggak gitu. Pernah nggak teman-teman ada di kondisi seperti itu? Tapi ternyata sekarang setelah dewasa, ada kadang kondisi-kondisi di mana kita nggak ingin, tapi faktanya kita tetap melakukan itu. Bener, kita kita enggak tuh gitu, nggak ingin, kita nggak mau, kita mungkin ngerasa belum plong nerima nerima apa yang mesti dijalanin, tapi ya mau nggak mau tetap dijalanin gitu. Nah, ini yang perlu kita sadari bahwa semakin dewasa kita, maka ada kondisi apa ya, kalau bahasanya itu segitiga yang terbalik gitu kan kawan. Jadi semakin dewasa kita, kita itu tidak hanya berbicara tentang keakuan aja gitu, tentang ya ini pokoknya tentang aku nih, aku nggak mau ya nggak mau. Ya udah aku menutup mata akan semua itu gitu semisal. Kita nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena semakin bertambah kematangan jiwa kita, bertambah empati kita, bertambah pengalaman-pengalaman hidup kita, maka semakin matang, maka kita akan semakin bisa melihat banyak hal di sekitar kita. Dan kondisinya apa? Kondisinya adalah kemungkinan besar kita akan mulai ada konflik batin, semisal. Konflik batin yang ngerasa bahwa aku capek di sisi lain, tapi ngerasa kayak tugas-tugas atau amanah atau tanggung jawab yang sebenarnya bukan dalam ranah kita, menurut kita. Itu kenapa ya harus aku gitu. Tapi ketika kita mau bilang tidak sekalipun, belum tentu kita juga tidak konflik batin. Bener? Ada banyak kondisi di mana kita mau bilang enggak sekalipun gitu kan, kita juga ngalamin konflik batin gitu. Ya Allah kok aku bilang enggak ya, ya Allah kok aku bisa ya, apa aku seegois itu gitu. Pasti akan terjadi bentrokan-bentrokan juga. Nah, ini yang perlu kita sadarin kawan-kawan, bahwa semakin dewasa kita itu ada segitiga yang terbalik. Jadi posisi ini salah satu ini ya, teori ya. Jadi posisi segitiga itu kan begini ya kawan-kawan ya. Kalau waktu kita kecil itu tanggung jawabnya itu sedikit, tapi hak kita itu banyak.
hak kita saat kita kecil itu banyak. Jadi tanggung jawabnya apa? Yang ada. Tapi haknya apa? Dapat kasih sayang, terus kemudian disusui, dirawat, nangis, apa ya, dihandle. Itu hak-hak ketika kita masih kecil. Nah, begitu kita semakin dewasa, segitiganya jadi kebalik. Haknya kecil, nah tanggung jawabnya yang semakin lebar. Gitu kan, kawan. Jadi kalau waktu kita masih kecil, itu segitiganya begini, di atas tuh apa ya, di atas itu yang gede tuh porsinya adalah hak, tanggung jawabnya tuh sedikit. Tapi ketika kita sudah dewasa itu terbalik, jadi haknya semakin sedikit tapi tanggung jawabnya semakin gede. Itu adalah fase-fase alamiah ketika usia kita memang bertambah. Jadi kalau kita bahasa kita kadang bilang begini ya kawan-kawan ya, enak sih kamu, nggak banyak mikir seperti aku. Pada akhirnya, setiap seseorang yang bertumbuh, dia akan juga mengalami fase-fase yang serupa. Kadang kita ngelihat anak kita, terus kita bilang gini ya Allah enak banget sih jadi anak kecil, dia nggak punya banyak pikiran gitu. Pada akhirnya ketika dia dewasa, dia akan juga banyak pikiran. Jadi memang fasenya, ya memang fasenya. Dan seseorang itu terus dia meningkat gitu ya kawan-kawan ya. Jadi ibaratkan seperti ini. Ini ada di buku Spiritual Motherhood, bahasan seperti ini. Banyak dari kita yang berpikir bahwa orang itu tidak, anak kecil, anggaplah anak kecil itu tidak punya masalah. Tapi kita adalah orang yang memiliki banyak masalah. Yang kita lupa adalah bahwa setiap fase itu punya masalah yang sesuai dengan kapasitasnya. Jadi anak-anak punya masalah juga, tapi masalah anak-anak itu ya sesuai kapasitas anak-anak. Jadi nggak mungkin kan anak-anak umur 1 tahun dia punya masalah hutang 1 miliar. Itu kan nggak mungkin. Karena bukan kapasitasnya, benar? Nah, seiring bertambah usianya, masalah seseorang itu akan semakin kompleks. Kompleks dalam kacamata yang di bawahnya. Jadi kompleks dalam kacamata anak-anak. Oke. Terus habis itu semakin dia dewasa, jadi misal kita punya anak satu, ya masalah kita ya anak satu itu sama mungkin keluarga inti kita dan lain sebagainya gitu ya. Begitu kita nambah anak, ya masalahnya jadi nambah. Potensi-potensi muncul beban pikiran, muncul sesuatu yang kita sebut dengan istilah masalah, itu akan berpotensi nambah. Kalau ataupun kita sudah jadi mertua, kita nih udah nikahin anak kita, bukan berarti kita lantas lepas dari kondisi-kondisi yang kita sebut beban pikiran kita atau beban yang di pundak kita. Maka ketika kita sudah punya anak yang menikah, maka kondisi beban itu akan nambah. Nambah apa? Mikirin menantu, mikirin rumah tangga anak juga. Karena kita nggak bakal bisa nutup mata, semisal anak kita jelas-jelas di depan mata lagi bertengkar gitu ya. Terus kita nutup mata terus bilang, udahlah bukan urusan saya. Itu sedikit banyak meskipun kita akan bijak bersikap, tapi sedikit banyak akan menjadi apa ya, sebuah kondisi yang menjadi beban pikiran kita gitu. Begitu akhirnya anak kita punya anak, artinya kita punya cucu, maka ya nambah lagi, kapasitasnya nambah lagi. Ini yang disebut bahwa manusia itu akan punya masalah seiring fase perkembangannya. Oke? Jadi jadi misal nih kita berpikir bahwa enak banget dia masalahnya ringan itu, ya masing-masing itu punya porsinya. Benar dikatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak mungkin Allah itu memberikan sesuatu tidak sesuai porsinya. Gitu. Nah, kadang kita mengukur masalah kita dengan orang-orang yang mungkin secara pengalaman udah lebih matang daripada kita, sehingga kita nganggap kayak wah kok dia berat banget ya gitu, atau mengukur dengan seseorang yang usianya di bawah kita sehingga kita ngerasa dia mah masalahnya cuma segitu doang gitu. Padahal masalah itu akan terus ngikut, artinya seiring dengan kapasitas kita. Kayak gitu kawan-kawan. So ini yang perlu disadari bahwa hidup ini semakin dewasa kita tidak hanya lagi tentang diri kita. Oke? Maka kalau orang semakin matang
kedewasaannya, semakin bertambah usianya, tapi hidupnya hanya berpikir tentang dirinya, dia tidak punya perspektif tentang orang lain, dia tidak empati pada orang lain, yang dia pikir hanyalah tentang dirinya, maka ini yang dikatakan egoisme. Jadi ada apa ya? Ada kondisi egois. Kalau ego personal itu bagus, nggak apa-apa, aman. Bagaimana cara kita menilai diri kita, itu masuknya ego personality. Tapi kalau egoisme, terus kemudian egois, nah itu mirip-mirip narsistik ya. Jadi fokusnya udah pada diri sendiri, dia nggak peduli mau orang nyaman nggak nyaman, mau dia merugikan orang lain atau tidak, mau dia kalau dia lagi marah dia asal ngomong apa yang dia inginkan sesuka-suka dia. Nah, ini artinya berbeda ya, gitu. Dan semakin matang kita, semakin dewasa kita, kita akan dihiasi dengan akhlak gitu kan kawan-kawan ya. Kalau anak kecil dia lagi kesel di mall, dia nangis tantrum di mall, nangis-nangis di mall itu masih wajar, namanya juga anak-anak gitu semisal. Anak umur berapa? Umur 3 tahun semisal. Terus dia kesel lagi capek, lalu dia nangis di mall gitu kan. Ya orang akan ngelihatnya bahwa oh ya normal, dia masih anak-anak yang sedang dalam proses bertumbuh, belajar tentang adab, tentang etika. Tapi lucu kalau kita orang dewasa, misal kita udah umur 30 atau 40 tahun, lalu kita nangis, bad mood, marah-marah di mall, terus gulung-gulung di mall karena kita pengen tidur tapi nggak ada kasur di mall saat itu juga, dan kita marah-marah, maka ini menjadi sesuatu yang tidak relevan. Konteksnya itu berbeda. Oke. So, ini yang perlu disadari bahwa seseorang semakin bertambah usianya, semakin matang pengalaman hidupnya, maka dia akan semakin bertambah juga tingkat empatinya kepada sekitarnya. Ini yang dikatakan, kenapa sih semakin dewasa kita, banyak banget hal yang kita pikirin. Oke? Kenapa sih semakin kita dewasa, kayaknya tuh apa ya, eh, banyak banyak gitu ya yang dulunya kita bisa cuek gitu. Coba dong boleh komen di kolom komentar. Ada nggak teman-teman yang dulunya bisa cuek, tapi sekarang semakin dewasa, semakin matang itu nggak bisa lagi nutup mata untuk bilang, aduh aku nggak usah mikirin itu. Nyatanya tetap kepikiran. Ada nggak yang kondisinya kayak gitu? Dulunya bisa cuek, tapi sekarang ya enggak gitu. Ya tetap bakal jadi kepikiran, tetap bakal kayak aduh ini gimana ya, kasihan ya saudara saya, kasihan ya orang tua saya, apa yang bisa saya lakukan untuk beliau ya, kayak gitu. Kalau dulu bisa aja kayak gitu. Ini kawan-kawan, ini yang dikatakan bahwa karena kematangan kita, maka empati kita pun jadi terasah, empati kita pun jadi semakin luas, cara kita memandang kehidupan pun jadi semakin luas gitu ya. Kita akan belajar mengamati, belajar ini lalu muncul empati-empati di dalam diri kita. Maka alhamdulillah, oke? Alhamdulillah kawan-kawan kalau semakin baik empatinya, terus semakin ngerasa bahwa kenapa semakin dewasa, semakin banyak hal yang apa ya, menjadi amanah kita. Itu artinya Bismillah, semoga ini bagian dari proses kita diizinkan untuk menjadi jalan jalan kebaikan buat diri kita dan buat orang-orang di sekitar kita. Oke, Oke, kita next. Nah, kalau yang semakin dewasa, semakin baperan, nanti rilis ya Bun, di kelas RPP ada banyak kelas-kelas tematik. Ya, oke. Jadi buat teman-teman yang justru semakin dewasa, semakin gampang baper, semakin dewasa, semakin apa, nggak stabil kondisi emosinya, semakin dewasa semakin ngerasa kehilangan dirinya, maka nanti rilis bareng-bareng di kelas-kelas tematik di RPP, di Ruang Pulih Perempuan. Nah, yang dimaksud semakin ini bukan hanya tentang aku, bukan berarti akhirnya kehilangan diriku, ya. Semakin dewasa, kita empati kita semakin baik, semakin bertumbuh baik, tapi bukan berarti kita lantas kehilangan diri kita. Oke? Artinya adalah kita itu semakin matang bersikap. Matang bersikap dalam artian mana yang mesti ada di dalam ranah kita,
mana yang bukan di dalam ranah kita. Matang bersikap tuh artinya adalah kita tahu mana yang menjadi tanggung jawab kita, mana yang bukan di dalam tanggung jawab kita. Itu matang. Jadi bukan artinya bukan orang yang ketika semakin dewasa dia berusaha menjadi seperti yang orang lain selalu inginkan pada dirinya. Nah, itu malah namanya people pleaser. Kalau kondisi ada yang seperti itu, yang ketika semakin dewasa justru dia kehilangan dirinya, dia ingin mewujudkan menjadi seperti yang orang harapkan pada dirinya, terus-menerus sampai dia sendiri merasa kehilangan dirinya, maka jangan-jangan masih ada luka pengasuhan yang belum selesai. Tapi yang dimaksud di sini adalah semakin dewasa itu kematangan empatinya semakin bagus dan akhirnya menyadari bahwa hidup ini tidak hanya tentang aku, itu adalah kondisi dengan kondisi kesehatan mental yang stabil. Artinya dia tetap punya skala prioritas, dia tetap tidak kehilangan dirinya. Kalau ataupun kehilangan dirinya sejenak, dia juga tahu kapan waktunya untuk ngerilis dan ngembalikan lagi. Tapi dia punya kematangan empati yang bagus sehingga dia tuh bisa memilah dan memilih gitu kan kawan. Semoga clear ya. Dia bisa memilah, kita tuh bisa memilah dan memilih, oh ini mana yang menjadi tanggung jawab saya, oh ini mana bukan tanggung jawab saya, oh yang ini saya lakukan sebab ini, oh saya mau nyusun skala prioritas dulu nih, sekarang kita selesaiin yang ini dulu, yang ini pending dulu karena nggak urgent, semisal kayak gitu. Itu adalah tingkat kematangan, kematangan emosi. Jadi kematangan empati itu bukan berarti semakin dewasa kita jadi semakin kehilangan diri kita, bukan. Tapi justru diri kita tuh semakin berdaya karena gitu ya. Nah, karena apa? Nah, karena ini. Kalau kita bahas tema kita malam hari ini, eh, ketika bahu kita rasanya berat gitu ya, semuanya tertumpu di bahu kita, maka satu yang perlu kita pelajari, perlu kita sadari adalah diksi itu menggambarkan tentang tanggung jawab. Oke, tentang tanggung jawab. Tanggung jawab itu sama dengan amanah, sama dengan sebuah kepercayaan. Nah, sekarang tentang tanggung jawab ini, itu pilihan ada di kita. Apakah kita akan menjadikan amanah ini sebagai beban atau menjadikan amanah ini sebagai jalan manfaat? Itu semua ada di kita. Dan bagaimana cara kita memandang sebuah tanggung jawab, sebuah amanah, itu akan menentukan bagaimana cara kita merespon ketika kita menjalani peran tersebut. Contoh, kalau kita menganggap bahwa menjadi seorang ibu itu adalah beban, maka kita akan terus-menerus merasa terbebani dengan anak. Kita bakal gampang marah dengan sikap-sikap anak. Kita akan ngerasa kayak, ngapain sih ribet banget sih punya anak, gitu kan? Kayak mau keluar aja, kayak harus dibuntutin, semisal. Kita akan ngerasa terbebani dengan tingkah-tingkah mereka, dengan kelucuan-kelucuan mereka. Oke? Tapi kalau kita menganggap bahwa peran menjadi seorang ibu itu adalah apa ya, jalan kebermanfaatan kita, peran itu adalah sesuatu hal yang Allah titipkan pada kita dan kita menerimanya dengan sukacita, maka akan mempengaruhi respon kita juga. Cara kita ngehandle anak pun jadi nanti juga akan berbeda, berubah. Karena bagaimana cara kita memandang suatu hal itu besar pengaruhnya dengan cara bagaimana kita merespon. Contoh, Allah titipkan kita untuk menemani hari tua orang tua kita. Allah titipkan semisal kita untuk membiayai kebutuhan orang tua kita, semisal. Kalau kita menganggap ini adalah sebuah beban, maka muncul istilah-istilah seperti yang viral saat ini. Tahu istilah apa itu? Sandwich generation. Saya kurang sepakat sih dengan istilah-istilah seperti itu yang akhirnya menganggap bahwa orang tua itu adalah beban buat anak. Lalu mulai mengcompare, membandingkan, oh kalau orang tua aku nggak pernah tuh ngerepotin anaknya. Wah enak ya punya orang tua kayak kamu. Kayak gitu. Jadi istilahnya adalah sandwich generation. Generasi yang menanggung beban orang tua. Padahal kalau kita mau pikir nih,
Saat Allah amanahkan kita merawat orang tua kita, Allah amanahkan kita menemani masa tuanya, mengcover kebutuhannya. Kalau kita nganggep ini adalah jalan bakti kita, maka pasti kita akan beda rasanya. Benar nggak, Bun? Meskipun tidak melulu semuanya akan baik-baik saja. Pasti ya tetap akan ada nangisnya, akan ada capeknya. Tapi hati kita itu akan jauh lebih ringan, lebih menikmati proses amanah ini. Proses eh, hal ini diberikan gitu. Tanggung jawab ini diberikan. Tapi kalau kita nganggap bahwa aduh aku tuh sandwich generation, masih nanggung orang tua, terus kemudian masih harus juga biayain keluarga gitu ya, atau kita harus juga biayain anak, dan kita jadi kayak eh, kelimpungan sama itu. Kita adalah generasi-generasi yang punya beban banyak. Maka yang terjadi adalah secara alamiah tubuh kita akan merespon bahwa yang kita lakukan sebagai beban, dan itu bikin tambah berat. Jadi ini semua tentang POV sebenarnya. Kalau kita nih Allah amanahkan kita eh mengcover kebutuhan mertua, kebutuhan banyak orang, lalu kita menganggap ini adalah jalan kebermanfaatan kita, jalan bakti kita, jalan pengabdian kita, jalan untuk mencari ridhonya Allah, pasti beda vibrasinya. Oke? Yuk, sekarang izin saya minta teman-teman tuliskan di sebuah kertas. Silakan ambil kertas kosong, lalu tuliskan di situ amanah apa, tanggung jawab apa yang Anda rasa itu selama ini jadi beban dan itu berat. Coba Anda tulis. Amanah apa, tanggung jawab apa yang selama ini Anda rasanya tuh berat banget dan bahunya tuh rasanya capek banget sebab tanggung jawab ini. Sebab hal ini. Bahkan mungkin Anda sering berpikir bahwa sebenarnya ini kan bukan tanggung jawab aku. Sebenarnya kan ini bukan bukan dalam ranah aku gitu, yang sering-sering muncul konflik seperti itu. Sebenarnya aku nggak pengen di kondisi ini. Gitu. Coba ditulis di kertas. Oke. Nah, nanti kalau teman-teman yang menjadi tulang punggung keluarga, insya Allah tanggal 21 ada Zoom judulnya, ketika tulang rusuk jadi tulang punggung. Ya, semoga nanti bisa ikutan di tanggal 21. Oke, sudah hal-hal yang menurut teman-teman itu rasanya kayak bikin berat, bikin capek. Oke, kalau sudah, Anda boleh eh, tarik nafas sejenak. Oke, tarik nafas sejenak. Terus kemudian kalau posisi duduknya nyaman, Anda boleh bersender sebentar. Nyari posisi yang nyaman sejenak, sebentar. Ya, terus pejamkan mata sejenak, lalu sadari lagi bahwa yang Anda tulis mungkin selama ini Anda nganggapnya beban. Anda nganggapnya ini adalah sebuah hal yang berat. Tapi kali ini izinkan diri Anda melihat bahwa ini, kondisi ini, itu adalah sebuah karunia dari Allah. Sebuah karunia, Anda perhatikan, sadari lagi kondisi-kondisi amanah yang saat ini Allah titipkan kepada diri Anda. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah, bentuk Allah mengizinkan kita bisa punya jalan manfaat, jalan berbakti, jalan untuk meringankan langkah kita menuju kampung akhirat nanti.
teman-teman boleh boleh sadari dan coba latih. Lihat kondisi yang Anda tulis tadi sebagai bentuk anugerah dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Ketika kemarin ngerasa kayak, aduh, jadi ibu kok berat ya, kok beban ya. Kita coba lihat, Alhamdulillah ya Allah, Allah kasih kesempatan saya jadi seorang ibu. Allah izinkan saya bisa merasakan cinta kepada anak. Allah izinkan saya bisa merawat mereka. Allah izinkan saya bisa mendapat panggilan ibu gitu. Coba teman-teman sadarin itu, lihat POV-nya, cara memandangnya dari sudut yang berbeda. Kalau kemarin ngelihat kayak, aduh kok capek ya, ngerawat orang tua, jadi tulang punggung buat keluarga. Coba ngelihatnya dari POV yang berbeda. Allah terima kasih, Alhamdulillah hamba diberi kesempatan untuk bisa nemenin orang tua di usianya yang sudah senja. Terima kasih hamba diberi kesempatan untuk bisa menunjukkan bakti terbaik. Coba lihat dari POV yang berbeda. Lalu izinkan perasaan yang muncul dari melihat kondisi yang awalnya beban menjadi anugerah, menjadi sebuah rahmat, menjadi sebuah karunia, menjadi sebuah kesempatan yang Allah berikan. Apa yang Anda rasakan di dada Anda? Apa yang Anda rasakan di dada Anda? Anda hanya perlu benar-benar jujur ngerasain itu. Capek iya, lelah iya, tapi coba Anda sadari dulu perasaan apa yang muncul di dada Anda. Kalau sudah muncul rasa bersyukur, berterima kasih, dapat kesempatan itu, lapang, maka izinkan perasaan itu, rasa yang Anda rasakan sekarang itu, izinkan untuk bisa masuk ke dalam sel-sel tubuh Anda, membasuh semua kondisi-kondisi lelah yang dirasakan selama ini, membasuh semua konflik-konflik dan riuhnya isi kepala yang kadang bilang, ini kan bukan tanggung jawab aku, ini kan aku juga capek, aku juga pengen di ngertiin, aku juga pengen pengen punya sandaran, dan apapun yang selama ini sering riuh, Anda izinkan rasa syukur itu, rasa lapang itu, rasa bersyukur karena Allah kasih kesempatan untuk bisa masuk ke dalam sel-sel tubuh Anda dan membasuh semua rasa lelah yang Anda rasakan selama ini. Anda sadari kondisi Anda saat ini itu adalah kesempatan. Anda yang dipilih oleh Allah untuk punya kesempatan itu. Anda yang terpilih oleh Allah untuk dikasih kesempatan itu. Kesempatan punya jalan manfaat, kesempatan punya bakti, memberikan bakti terbaik, kesempatan menebus hal-hal yang mungkin di sebelumnya tidak baik, kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk mendapatkan banyak doa, kesempatan menjadi pemberat amal, apapun. Kalau sudah, boleh tarik nafas panjang sambil bilang, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas kesempatan ini. Terima kasih ya Allah atas kesempatan ini. Meskipun hamba merasa lelah, merasa capek,
Tapi hamba sadar jalan-jalan yang hamba tempuh, yang hamba lalui, setiap tetes keringat yang keluar, waktu yang dialokasikan, setiap lelah yang ada. Semoga Engkau ridha dengan semuanya ya Rob. Semoga Engkau ridha menghapus dosa-dosa hamba, meringankan jalan hamba untuk bisa mendapatkan cintamu dan cinta Rasulmu, meringankan kondisi hamba agar lebih banyak orang yang juga ridho kepada hamba. Terima kasih ya Allah atas kesempatan ini, atas kondisi ini. Tolong ya Rob, temenin dan bimbing langkah hamba. Kalau udah, boleh tarik nafas panjang, hembuskan pelan-pelan, boleh buka mata. Oke. Alhamdulillah. Boleh dong kawan-kawan kasih feedback dulu. Apa yang teman-teman rasain setelah merubah POV, setelah merubah cara memandang sebuah amanah, sebuah tanggung jawab. Lega. Nyeri di dada belakang. Oke, alhamdulillah lebih ringan. POV matters ya. Bersyukur. Rasa lebih ikhlas. Tenang atas semua yang dijalani. Terharu, lapang dada, jatuh air mata. Bersyukur. Ada rasa sesak di dada. Oke. Karena kawan-kawan, kita itu dipilih gitu ya. Terpilih. Kita lihat bagaimana para anbiya ya, para nabi. Semakin dekat sama Allah gitu. Bukan ujiannya semakin ringan. Benar? Semakin dicintai sama Allah, semakin disayang sama Allah. Bukan semakin dikit amanahnya. Kayak Rasulullah. Rasulullah bukan hanya tentang beliau bahkan udah tidak memikirkan dirinya. Dan umat beliau banyak banget yang dipikirin tuh banyak banget gitu. Dipikirin semuanya gitu, tetek bengeknya. Ternyata orang-orang yang mendapatkan keterpilihan gitu ya, itu adalah sebuah rahmat, sebuah anugerah gitu. Jadi kalau kita berpikir kayak kenapa ya kok saya, kenapa bukan misal bilang kenapa bukan orang lain, kenapa bukan suami misal, kenapa bukan enak sih suami gitu misal, atau kenapa bukan saudara saya atau apapun itu. Justru yang perlu kita sadari dulu bahwa bertanyalah apa hikmah Allah memilih saya di dalam kondisi ini. Apa kabar baik yang Allah ingin sampaikan pada saya lewat tanggung jawab yang saat ini dititipkan pada kita. Apa sih rahasia besar? Allah sedang menginginkan kita sedang gimana gitu. Dan itu akan ngebuat kita jadi enjoy menjalani. Karena sebenarnya yang bikin berat itu bukan tentang seberapa beratnya amanah. Tapi yang bikin berat atau tidak itu adalah seberapa kita enjoy ngejalanin itu. Benar? Kalau kita nggak enjoy, Bun, kalau kita kesel, kita marah, kita ngerasa beban, itu nggak nyaman gitu. Benar nggak sih? Contoh seperti ini. Orang berdiri, tapi dia berdiri karena dihukum. Lalu dia kesel, marah, berdiri 5 menit aja atau 10 menit aja. Itu ngerasa capek nggak? Rasa capek sambil kayak lama banget sih, bakal ngerasa lama. Tapi kalau orang dia sedang berdiri karena ngasih support sama anaknya yang lagi ikut lomba, misal
dan posisinya harus berdiri, terus kemudian riang, bener-bener full energi kita emak-emak, itu capek nggak Bun? Kerasa capek nggak? Padahal kadang berdiri sekian jam itu nggak kerasa capek. Atau sesuatu yang kita sukai. Mama suka nge-mall ya, suka jalan ya. Kalau kita jalan di atas treadmill dan kita nggak suka nganggep olahraga adalah jadi beban, maka jalan 15 menit aja kita cek terus kalori udah turun berapa nih, udah berapa kalori nih, udah berapa menit nih gitu kan. Kenapa? Nggak enjoy. Tapi kalau kita jalan di mall, nggak perlu ngelihat jam, kita ngelihat jam tiba-tiba udah jam berapa, udah banyak kalori yang terbakar. Kenapa? Karena enjoy, menikmati. Jadi sebenarnya ini perihal tentang kita menikmati, nggak menjalani hal-hal ini. Jadi ini bukan sebenarnya kayak kalau kita bilang, wah tapi berat banget gitu. Ini perihal kita menikmati atau enggak. Dan menikmati atau tidak, itu tergantung cara kita memandang. Memandang sebagai beban atau memandang sebagai sebuah anugerah. Oke? Nah, dari sini aja wajahnya udah sumringah nih, banyak yang sumringah nih. Sampai ketemu nanti di kelas tanggal 21 ketika tulang punggung jadi ketika tulang rusuk jadi tulang punggung. Nanti banyak-banyak rilisnya itu. Ya, kawan-kawan ya. Jadi kalau teman-teman ngerasa lagi jadi tulang punggung, padahal aku tuh tulang rusuk, nah boleh ikutan kelas ini. Oke, kita next dulu. Oke, alhamdulillah, alhamdulillah Allah memilih. Karena Masya Allah ya, semua itu dari sekian banyak pasti ada yang dipilih. Contoh, dari 12 bulan, Allah memilih satu bulan yang paling mulia. Apa itu? Bulan apa? Ramadan. Dari 30 hari Ramadan, Allah memilih satu malam yang paling paling apa ya, yang paling powerful. Pasti seperti itu. Nah, dari sekian hari, dari satu minggu, ada satu hari yang dibilang Sayyidul Ayyam, gitu. Hari Jumat. Dan dari Jumat itu ada juga waktu-waktunya terbaiknya. Jadi pasti memang ada spesifikasi gitu kan, ada pilihan. Kayak gitu. Jadi kita ya alhamdulillah disyukuri dulu bahwa Allah ngasih kita kesempatan nih gitu. Allah memilih kita tuh karena bisa jadi Allah pengen membersihkan dosa-dosa kita. Bisa jadi Allah sedang memperbesar kualitas diri kita. Oke. Nah, ini kawan-kawan mengurai bahu yang sedang berat. Ya, ada beberapa poin, ini spill aja nanti lengkapnya di tanggal 21 di kelas ketika tulang rusuk jadi tulang punggung. Nah, di situ banyak rilisnya untuk kita ngurai-ngurai lagi. Dan kalau offline, insya Allah hari Jumat besok ada roadshow Ruang Pulih Perempuan di Kuningan ya, di Jakarta. Yang di Jabodetabek boleh gabung. Dan hari Sabtu Ahadnya ada camp di Bogor, di Sentul. Poin yang pertama adalah meluruskan niat, ya. Jadi kadang niat yang belok-belok itu bikin kita jadi bebannya tambah banyak, ya. Niat kita di saat tidak untuk Allah ya, artinya kita tidak ikhlas. Ikhlas itu memurnikan niat kita hanya untuk Allah. Kita melakukan amalan-amalan, melakukan pekerjaan apapun itu diniatkan untuk Allah, itu ikhlas. Nah, banyak dari kita selama ini seringkali melakukan sesuatu tapi ternyata yang kita cari itu bukan bukan untuk Allahnya, tapi untuk validasi. Makanya kadang kita gampang sakit hati gitu kan, gampang ngerasa nggak dihargai. Karena ternyata kalau kita telusuri lagi, kita telisik lagi hati kita, itu sepersekian aja dari perbuatan kita, dari apa yang kita lakukan, itu murni karena kita mempersembahkan untuk Allah. Tapi sisa-sisanya itu masih banyak kondisi-kondisi yang kita ngerasa kayak aku tuh kayak gini tuh demi demi dia, misal aku tuh kayak gini berjuang, aku melakukan ini tuh agar dia tuh seneng. Nah itu kan berarti masih belum untuk Allah ya, bukan untuk Allah tuh kira-kira ridho nggak ya sama aku gitu. Dan ini jadi pengingat kita semua termasuk saya pribadi untuk terus terus menerus kita itu ngecekin niat gitu, ngecekin niat. Kira-kira kita ngelakuin sesuatu, apapun itu untuk apa sih? Dan untuk siapa?
Jadi ini adalah rem kawan-kawan. Jadi kalau kita mau ngapain tuh diem dulu sambil mikir ini untuk apa dan untuk siapa. Kira-kira kalau ternyata saya nggak divalidasi, saya nggak dapat ucapan terima kasih, hati saya sakit nggak ya gitu. Kalau ternyata, oh ternyata hati saya ngilu, lalu saya akan berhenti melakukan kebaikan ini, ya kemungkinan berarti kita masih belum lurus niatnya. Nah ini cara terampuh untuk bikin dada atau bahu yang sedang berat tuh jadi plong, gitu kan. Oke, terus poin yang kedua, memperbesar kapasitas diri. Nanti insya Allah lebih lengkap dibahas di 21 ya. 21 Januari kelas online. Judul kelasnya adalah ketika tulang rusuk jadi tulang punggung. Memperbesar kapasitas diri ini artinya kita menyadari bahwa kita bisa gedein kapasitas diri kita. Dan sesuatu yang kita kemarin anggap sebagai hal yang berat, itu bakal lebih ringan kalau kita memperbesar kapasitas diri kita. Analoginya itu sama seperti orang lagi nge-gym. Orang kalau belum pernah nge-gym, pasti awalnya terasa berat. Iya nggak? Tapi kalau dia memperbesar kapasitas dirinya, maksudnya dia ngelakuin aja dengan happy, dengan enjoy, nanti lambat laun dia ngangkat beban 5 kilo, itu udah ringan. Begitu. Begitupun amanah-amanah gitu. Mungkin awalnya terasa berat, tapi kalau kita jalanin, kita lakukan, otot awareness-nya digedein, ya ini alumni nih ya. Otot awareness-nya digedein, terus kemudian kita latih diri kita, maka tubuh kita akan mengalami adaptasi. Jadi sebenarnya tubuh kita itu cerdas dan adaptif. Gitu. Salah satu contoh, kalau kita makan cabai, kita nggak suka pedes. Makan cabai satu di awal bakal kepedesan. Tapi kita rutinin aja sehari makan cabai dua. Lambat laun cabai dua juga nggak pedes, bener. Itu artinya memperbesar kapasitas. Begitupun diri kita. Dan Allah pasti tahu kapasitas kita, oh mampu nih gitu. Cuman kitanya aja yang mungkin masih nganggep ini sebagai sebuah beban karena kita nggak rajin latihan. Jadi kalau nge-gym tuh kan kayak gitu, Bun. Latihan terus lambat laun ringan. Gitu ya. Oke, terus kemudian menguatkan bahu dengan iman, ya. Banyak-banyak bersandar pada Allah dan menjaga keseimbangan hidup. Menjaga keseimbangan hidup itu artinya balancing. Jangan sampai kita itu merasa bahwa kita melakukan amanah-amanah yang Allah titipkan ini ngebuat kita jadi kehilangan diri kita. Jadi mesti balance ya, mesti seimbang. Artinya tentukan skala prioritas. Contoh hal yang paling sederhana. Kalau memang kayak emak-emak nih, kadang anak itu kan kalau makan nggak bisa cepet ya Bun ya. Kadang kita emak-emak itu gampang marah karena anak makannya nggak secepat yang kita harapkan karena emaknya belum makan. Maka ini nggak perlu dijadikan beban sebenarnya. Udah kita makan aja dulu, setelah kita makan kenyang, barulah kita nemenin anak makan, sehingga ketika anak prosesnya lebih lambat dari yang kita harapkan, maka kita akan tetap tenang. Itu namanya skala prioritas. Nah, begitupun kita keseimbangan hidup itu juga penting. Bukan berarti ketika kita banyak amanah, kita lantas dalam tanda kutip zalim sama diri kita sendiri. Tapi ya tetap balance gitu, tetap kita juga menjaga atau merawat amanah yang Allah titipkan pada kita berupa kesehatan. Ya kalau waktunya tidur ya tidur gitu, bukan berarti lantas kita berpikir bahwa udahlah yang penting aku nyelesain lalu kita nggak tidur, kita begadang, kita makan makanan sembarangan. Bukan seperti itu. Tapi keseimbangan hidup itu penting gitu kawan-kawan ya. Semoga bisa dipahami bahwa banyak orang yang akhirnya ngerasa terbebani gitu kan, terbebani karena dia nggak punya skala prioritas gitu. Jadinya ya prioritas ya ngukur gitu. Oh, ternyata yang saya kondisi saat ini saya belum prioritas, tapi prioritasnya anak dulu, ya anak dulu boleh. Tapi oh ternyata saya lapar banget nih kalau saya ngelanjutin. Ini contoh sepele ya. Kalau saya ngelanjutin nyuapin anak dulu bisa ngereok nih saya, maka skala prioritasnya dirubah. Berarti kita makan dulu baru nyuapin anak gitu. Oh, tapi saya masih agak kenyang nih. Saya cukup punya
punya stok tenang yang banyak kalau nyuapin anak sekarang meskipun anak nanti makannya lambat. Ya berarti anak dulu makan karena anaknya udah kelaparan nih, anaknya dulu makan baru kita. Itu namanya dikatakan balancing ya. Jadi kita paham skala prioritas tuh yang kayak apa gitu. Nah ini insya Allah nanti lebih lengkapnya dibahas di kelas tulang rusuk kawan-kawan ya. Jadi kita akan belajar memilah dan memilih. Jangan sampai kita ngerasa bahwa kayak, oh saya jadi berubah, saya jadi kehilangan diri saya sendiri. Padahal justru ini adalah sarana untuk kita semakin mengoptimalkan potensi-potensi baik yang Allah titipkan pada kita. Iya nggak? Kadang kan potensi-potensi kita itu keluar kalau the power of kepepet. Bener nggak, Bun? Bener nggak, Bun? Contoh, dulu ngerasanya nggak bisa jualan. Begitu ada amanah-amanah kondisi-kondisi tertentu, kita ternyata bisa jualan. Ternyata kita punya apa ya, punya bakat untuk bisa jualan, misal. Nah, kayak gitu. Contohnya pun relate ya. Iya kan, kadang kondisi kayak gitu. Dulu kita ngerasa kayak, aduh aku nggak bisa jualan. Tapi begitu kita terdesak, ih ternyata bisa. Begitu ternyata udah bisa, kita enjoy dan nyaman kayak gitu. Nah kadang kondisinya tuh seperti itu kawan-kawan. Jadi ini sebenarnya tentang apa ya? Tentang kita berlatih ya. Jadi kalau kita ada amanah itu bukan berarti lantas kita kehilangan diri kita sih. Tapi ayo sama-sama melihat bahwa dengan adanya amanah justru kita bisa membongkar dan menemukan potensi-potensi lain yang Allah titipkan pada diri kita. Menarik nggak kalau kita cara memandangnya seperti itu? Karena ada amanah, baru kita akhirnya keluar tuh semua potensi-potensi yang selama ini tersembunyi gitu. Nah, kayak gitu, kawan-kawan. Oke. Nah, itu keseimbangan hidup dan yang terakhir ada rutin jeda dan rilis. Tetap butuh jeda ya. Salah satu contoh seperti ini. Tulisan, tulisan itu bisa dibaca karena dia punya space, punya spasi, punya jeda. Nggak kebayang kalau kita nulis nggak ada jedanya sama sekali. Insya Allah nggak bisa dibaca. Susah ngebacanya. Nah, begitupun hidup. Gitu. Begitupun hidup. Hidup itu agar terbaca hikmah-hikmahnya, itu juga butuh jeda. Nah, banyak dari kita yang kenapa kadang di saat kita menjadi penerima amanah yang Allah titipkan pada kita rasanya berat, terus kemudian bete, terus kemudian gampang ngerasa terbebani dan lain sebagainya, karena kita tidak punya waktu untuk jeda dan rilis. Capek itu normal, kadang lelah itu wajar. Tapi bukan berarti lelah dan capek itu ngebuat kita berhenti melangkah. Oke? Karena bingung, Bun. Kalau kita melangkah terus, kita capek. Kita jadi kaum rebahan pun bakal capek, benar? Ini analoginya. Jadi kadang kita kan bilang, aku nggak mau ini. Kalau kita diam pun kita bakal capek. Jadi capek itu capek, lelah, kadang ngerasa sedih, ngerasa nano-nano itu adalah hal-hal yang normal. Tapi bukan berarti kita lantas berhenti untuk melangkah. Nah, makanya kenapa kita butuh latih untuk bisa jeda dan rilis. Jeda itu gimana, Bun? Salah satu hal yang paling simpel jeda itu adalah khusyuk. Khusyuk dengan apa yang sedang kita lakukan. Jeda itu paling simpelnya juga adalah ketika kita sholat, kita hadir di momen kita sholat. Itu jeda. Kita nggak terus-terusan mikirin dunia di luar diri kita. Jeda yang paling simpel itu juga sesederhana teman-teman minum, lalu menikmati air minumnya dan bilang Alhamdulillah enak banget. Itu juga jeda. Jeda itu juga sesederhana teman-teman duduk, bengong, lalu ngeliatin awan kah, ngeliatin apa, lalu diem aja hanya sekedar melihat, itu juga jeda. Jeda itu sesederhana teman-teman ngaji dan khusyuk dengan ngajinya, dengan bacaannya, itu juga jeda. Itu butuh, space itu butuh. Karena selama ini banyak yang kita lakukan, kita ngelakuin apa, tapi pikiran kita di mana? Benar nggak? Kita sholat, tapi pikiran kita mikirin anak.
kita lagi makan tapi pikiran kita lagi mikirin saldo rekening. Kita lagi lagi apa? Lagi minum tapi pikiran kita melayang kemana-mana. Nah, kita nggak bener-bener ada waktu untuk space, untuk khusyuk kembali kepada diri kita, untuk eh, ngasih ngasih apa ya, ngasih jeda gitu, ngasih ngasih nafas lagi lah kayak gitu. So itu, jadi kalau teman-teman menanya jeda itu gimana sih Bun? Jeda itu sesederhana itu Bun. Jeda itu bukan berarti lantas kita hiatus atau kita pergi ke hutan lalu menghilang selama 2 purnama. Bukan begitu jeda itu. Lantas kita masuk ke kamar, ngunci pintu, terus nggak bisa disapa selama 40 hari, lalu kita bilang kita jeda. Bukan gitu. Jeda itu sesimpel kita sedang terhubung kembali kepada Allah dan kepada diri kita. Itu. Oke. Memberi ruang buat diri kita. Iya, jeda itu kita back to ourselves. Itu jeda. Jeda itu menikmati tidur kita, menikmati mandi kita, itu jeda. Nah, atau kita lagi tadi ya, ini kayak tadi ada yang komen enak, paling nyaman itu ya jeda terus sambil memandang Ka'bah gitu. Duduk aja bengong. Nah, itu enak banget itu, jeda banget itu. Itu kawan-kawan ya. Itu. Jadi ini beberapa poin singkat gimana cara mengurai bahu yang terasa sedang berat. Insya Allah ketika kita pelan-pelan lakukan ini, maka kita akan paham, oh nggak apa-apa sih, capek itu nggak apa-apa. Bukan berarti berhenti. Capek itu ya berarti butuh istirahat aja. Kalau lagi sedih, ya nggak apa-apa. Kalau lagi sedih, ya berarti butuh nangis saja. Bukan berarti lantas berhenti. Oke? Jadi contoh nih, lagi punya amanah, semisal teman-teman punya amanah, apa ya, semisal diamanahkan anak-anak yang menjadi apa ya, anak-anak yang tidak mampu, terus teman-teman handle biayanya semisal. Lagi bingung, lagi capek, lagi lelah, wajar, normal. Tapi bukan berarti lantas kita mengambil jalan-jalan pintas gitu. Jadi ya nggak apa-apa kalau lagi sedih, lagi butuh nangis, nangis aja. Habis itu ya mari melangkah lagi. Kalau lagi capek ya jeda sejenak. Habis itu insya Allah akan ada energi kembali. Jadi sama seperti Rasulullah. Rasulullah itu ada istilah tahanus. Itu tahanus. Beliau menyepi ke gua gitu ya. Salah satunya ke gua Hiro. Itu kan bagian dari jeda. Gitu. Jadi ketika beliau berdakwah itu juga lelah. Lelah berdakwah terus mendapat penolakan, lelah ini apalagi juga tahun-tahun di mana ketika Sayyidah Khadijah meninggal. Amun hazan ya, ketika tahun kesedihan. Tapi bukan berarti beliau berhenti berdakwah. Tapi ketika beliau capek ya beliau rehat dulu sejenak gitu. Ya jeda beliau ya dengan sholat, dengan tahanus ya, dengan berdiam diri, me time, kembali komunikasi sama Allah kayak gitulah. Itu adalah bagian dari jeda. Itu kawan-kawan ya. Yuk, bismillah kita next. Kita malam hari ini kurang lebih sejam aja. Nanti sampai ketemu lengkapnya di tanggal 21. Oke. Suatu hari kita akan menyadari bahwa lelah demi lelah yang hadir adalah jalan keberkahan hidup pembentuk versi diri kita yang terbaik. Suatu hari kita akan mensyukuri setiap perjalanan berat yang pernah kita lalui. Yakini deh itu. Suatu hari kita akan mensyukuri semua proses-proses yang gak nyaman yang kita lalui. Karena kita sadar bahwa ternyata kita sedang dibentuk. Kita sedang dipahat. Kita sedang dibentuk. Oke. Kawan-kawan, izin saya mengambil hikmah, mengambil ibroh dari santan. Teman-teman tahu santan? Santan itu Masya Allah ya. Makanan-makanan kalau yang jos-jos itu rata-rata kan dikasih santan ya. Dan pertanyaannya, untuk menjadi santan, dia itu tidak serta-merta semudah itu menjadi santan.
Dia harus melewati sebuah perjalanan yang cukup panjang dan mungkin tidak terasa tidak nyaman. Ya kan? Santan itu terbuat dari kelapa. Kelapa itu posisinya ada di atas. Pohonnya itu cukup tinggi. Dan orang kalau eh, nurunin buah kelapa, itu insya Allah nggak ada yang nuruninnya pelan, Bun. Nuruninnya itu gedebok. Bener nggak? Ada nggak sih orang yang nurunin nurunin pohon kelapa itu kayak orang nurunin pohon jeruk gitu, misal kayak metik-metik sendiri kan nggak. Dia dari atas diturunin itu digedebok gitu kan, dijatuhkan, dilempar, bener dilempar ke bawah. Begitu sudah di bawah, kelapa itu dipotongnya bukan pakai pisau roti. Bayang nggak sih kelapa dipotong pakai pisau roti? Bukan juga dipotong pakai pisau pisau buah yang cantik-cantik itu, tapi pakai golok digolok. Begitu sudah kebuka tuh kulit kelapanya, itu kan masih ada banyak tuh di dalam, banyak lapisannya. Ada serabut-serabutnya, itu masih ditarik juga. Habis itu muncullah batok kelapa. Nah, batok kelapa juga masih dibelah lagi gitu ya. Bukan pakai pisau roti juga, pakai pisau yang cukup tajam yang gede. Begitu udah selesai, baru dikupas. Kelapanya dikupas. Udah dikupas, dia diparut. Selesai diparut, masih diperas. Peras berkali-kali pula. Masih ditambahin air lagi kalau emak-emak kan hingga tetes terakhir. Sampai santannya keluar semua, bener? Barulah dia bisa menjadi inti. Menjadi santan, menjadi inti yang akhirnya kayak masuk ke semua makanan-makanan yang memang membutuhkan santan dan bikin enak. Kadang hidup itu begitu kan kawannya. Kadang jalan-jalan terjal yang Allah izinkan kita lalui, ternyata kita sedang dicari, diperas untuk intinya keluar. Untuk jalan manfaatnya lebih luas. Gitu. Untuk diri kita itu bisa sesuai yang Allah kehendaki. Illa liya'budun ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk benar-benar menjadi hamba dengan sebenar-benarnya hamba. Ya memang prosesnya nggak gampang. Karena kita sering berkali-kali kadang kita berdoa, ya Allah pengen jadi orang yang bermanfaat. Karena khairun nas anfa'uhum linnas gitu kan. Sebaik-baik orang adalah orang yang memberikan manfaat. Memberikan manfaat itu bukan hanya pada orang ya. Tapi manfaat pada apa ya? Banyak orang yang kadang bilang ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu bukan hanya ilmu yang dipulangkan pada orang. Tapi ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang bisa dipakai sama diri sendiri, dibuat mendidik diri kita sendiri juga. Dan menjadi orang yang bermanfaat itu adalah orang yang mendedikasikan, melayani hidupnya untuk umat, untuk umat gitu. Bukan hanya tentang diriku, itu manfaat. Nah, banyak dari kita pengen menjadi sebaik-baik manusia itu, gitu kan. Ya enggak? Tapi ketika Allah titipkan amanah-amanah agar kita bisa punya kiprah melayani. Jadi kalau kita mindsetnya melayani, insya Allah hati kita gampang lapangnya, Bun. Gitu. Insya Allah hati kita tuh lebih gampang ketika capek itu lebih gampang kembali ketemu mood boosternya lagi. Dan itu adalah cara Allah menempa kita agar menjadi bentuk versi terbaik. Insya Allah someday, mungkin kalau sekarang masih terasa berat dan masih belum kerasa itu, tapi yakini bahwa suatu hari nanti kita akan bersyukur, berterima kasih atas setiap perjalanan terjal yang kita lalui, atas amanah-amanah itu, karena ternyata itu adalah jalan keberkahan hidup kita semakin baik, dan ternyata pembentuk versi diri kita yang lebih baik. Oke, di next slide. Nah, ini slide terakhir. Terima kasih kawan-kawan udah mau sharing malam hari ini. Semoga kita bisa menerima kenyataan hidup seapa adanya dan ridho atasnya sehingga menjadi jalan meraih cintanya Allah. Mindsetnya yuk sama-sama berlatih dengan mindset melayani. Insya Allah kalau kita punya mindset melayani, maka cara kita bersikap, cara kita memandang, cara kita
merespon suatu kondisi itu jauh lebih lebih nyaman. Tapi kalau kita mindsetnya dilayani, maka berbeda nanti hasilnya. Tapi kalau kita mindsetnya adalah melayani umat, melayani umatnya Rasulullah, melayani hamba-hambanya Allah gitu kan, maka kita itu adalah, kalau yang saya pribadi rasakan kawan-kawan ya, itu adalah salah satu cara untuk kita bisa ngelurusin niat lagi gitu, bahwa apa yang kita lakukan ini sebenarnya untuk apa gitu, untuk dapat validasi atau memang benar-benar kita persembahkan kepada Allah kayak gitu. Jadi ayo sama-sama kita punya mindset melayani, niat berkhidmat untuk umat, untuk agamanya Allah, untuk orang tua, untuk ini ya, memang jalannya tidak gampang. Tidak ada yang bilang gampang. Tidak ada yang bilang gampang, tapi insya Allah semoga Allah ridhoi itu semua. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu di tanggal 21 Januari ya. Udah 2026 aja ini. Dan semoga cara kita memandang kehidupan ini juga semakin bijak. Cara kita menjalani amanah-amanah atau peran-peran apapun, multi peran apapun yang Allah titipkan, membuat kita semakin matang, semakin rendah hati, semakin baik akhlaknya, semakin kuat berkhidmat atau melayani pada orang lain. Terima kasih. Saya Anika Al-Fakiroh. Mohon maaf atas hal-hal yang mungkin terasa kurang pas. Sampai ketemu di kelas-kelas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah ya bunda-bunda, ilmu yang disampaikan malam hari ini saat hidup bertumpu di bahumu ya, ternyata bisa berbeda ya cara pandang kita setelah kita mendapatkan eh, insight ya dari Gurunda. Ternyata meskipun terasa lelah berat tadi ya, tapi Masya Allah banyak banget yang harus kita syukuri. Dan satu hal yang tadi perlu kita garis bawahi bahwa berarti kita ini adalah orang-orang yang terpilih, terpilih untuk bisa mengambil jalan menjadi sebaik-baik hamba ya, Masya Allah. Dan bunda-bunda, yang disampaikan Gurunda malam hari ini adalah eh, baru spill ya tadi ya. Nanti lebih lengkapnya akan dibahas lebih dalam lagi di kelas ketika tulang rusuk menjadi tulang punggung, Masya Allah ya. Judulnya aja udah jelek banget ya. Dan ini adalah kelas baru ya dari Ruang Tuli Perempuan. Ini akan ngebantuin kita untuk bisa nanti kita akan banyak merilis gimana sih mungkin yang selama ini kita punya banyak ganjelan karena kita berada di posisi ini gitu ya. Nah, kita akan sama-sama belajar gimana ngelepasin ganjelan-ganjelan kita, gimana caranya kita bisa menjalani peran ini, peran yang tadi peran sebagai orang pilihan ini dengan tetap tenang, tetap lurus niatnya, tetap bisa apa namanya meluaskan kebermanfaatan gitu ya agar kita bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya ya. Dan ini kelasnya di tanggal 21 Januari ya Bunda-Bunda. Boleh daftar hanya dengan infak terbaik aja Bunda-Bunda karena sekarang semua kelas di Ruang Kuliah Perempuan bisa diikuti dengan hanya infak terbaik mulai dari 27.000 aja. Dan nanti di tanggal 21 Februari kita akan belajar 21 Januari, maaf. 21 Januari kita akan belajar di kelas tuh ketika tulang rusuk menjadi tulang punggung dan di sana juga akan ada mentoringnya ya Bunda-Bunda selama 14 hari ya. Masya Allah. Jadi kalau materi malam hari ini tadi Bunda Anik baru infokan beberapa ya poinnya nanti lebih dalam dikupas, diulas dan yang paling penting adalah kita rilis bareng-bareng mungkin selama ini udah banyak banget yang numpuk mengganjal karena kita menjalani peran tersebut dalam keadaan yang mungkin ada yang tadi saya baca di kolom chat ada yang merasa masih belum terima, ada yang masih marah,
ada yang masih belum ikhlas gitu ya. Tapi Masya Allah kita baru dapat ilmunya sedikit aja udah membuka mata hati kita. Kita jadi lebih bersyukur gitu ya. Nah Insya Allah dengan ilmu yang lebih dalam lagi di kelas ketika tulang rusuk menjadi tulang punggung, kita akan sama-sama eh, bangkit ya di tahun 2026 ini menjadi pribadi yang selaras nih antara perbuatan kita menjadi jalan kebaikan atau jalan nafkah gitu ya, tetapi juga selaras hatinya juga selaras, pikirannya juga selaras gitu ya, Masya Allah. Bunda-bunda silakan boleh klik di kolom chat ya untuk daftar dan ini tinggal beberapa hari lagi karena tanggal 21 Januari kita akan mulai kelasnya dan ini adalah kelas perdana ya. Insya Allah banyak ilmu baru yang bisa kita dapetin. Ya, Masya Allah. Baik, bunda-bunda semuanya, karena sudah jam 21.15 kita akan eh, akhiri sesi kita pada malam hari ini. Silakan boleh diklik di kolom chat untuk yang mau daftar di kelas ketika tulang rusuk menjadi tulang punggung hanya dengan infak terbaik. Kita akan ada 1 kali Zoom dan juga 14 hari mentoring. Ya, Masya Allah. Dari Bunda Anik, apakah ada sesi penutup atau mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup pertemuan kita malam hari ini? Aman, aman. Insya Allah sampai ketemu aja di tanggal 21. Insya Allah ya. Masya Allah. Ya, insya Allah kita ketemu di tanggal 21 di kelas ketika tulang rusuk menjadi tulang punggung. Dan buat bunda-bunda yang sudah daftar di Roadshow Ruang Pulih Perempuan, insya Allah kita ketemu ya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan terbaik di hari Jumat ya, insya Allah ya. Yang belum daftar masih bisa daftar ya, karena besok hari terakhir ya, insya Allah sebelum hari Jumat kita mulainya dan di hari Sabtu dan Ahad kita akan bareng-bareng 2 hari kita akan sama-sama melepaskan ganjalan-ganjalan kita. Kita akan belajar lagi di pemulihan jiwa camp di Sentul ya. Jadi bagi bunda-bunda yang belum daftar, silakan bisa daftar juga ke admin. Boleh di-share juga link pendaftaran roadshow dan camp ya. Masih ada kuotanya untuk yang di camp, walaupun tinggal sedikit lagi. Yuk segera kita eh, daftar. Insya Allah 2 hari kita bareng-bareng bersama gurunda kita, bersama sahabat pulih, kita sama-sama nih melepaskan semuanya, melepaskan ganjalan-ganjalan kita, bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi, insya Allah, yang pulih dari luka-luka kita, gitu ya. Nanti juga di camp itu juga ada prakteknya ya, praktek ngambang, dan juga banyak banget praktek-praktek dari ilmu yang disampaikan oleh gurunda kita. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada tadi pesertanya sekitar 750-an ya, Masya Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa menyelenggarakan webinar saat apa tadi itu? Saat bahumu menjadi tempat bertumpu ya, Masya Allah. Dan peluk erat sekali lagi untuk bunda-bunda semua yang ada di posisi ini. Semangat, Bismillah, kita adalah orang-orang terpilih ya yang Allah pilih. Semoga ini menjadi jalan kebaikan bagi kita. Baik, eh, silakan yang masih mau ditanya di kolom chat boleh ya. Untuk tanggal 21 apakah online? Iya, online Bunda. Di Zoom ya untuk tanggal 21 kelas ketika tulang rusuk menjadi tulang punggung adalah kelas online di Zoom. Dan untuk daftar cukup dengan infak terbaik aja. Ya, boleh yang mau daftar bisa lihat di kolom chat ya linknya. Dan boleh kalau ada bunda-bunda yang merasa mungkin punya teman, keluarga, saudara yang mungkin membutuhkan kelas ini boleh di-share juga ya. Kalau misalnya kita melihat, waduh kayaknya ada teman kita yang kita tahu banget nih, ada di posisi seperti ini nih, tulang rusuk tapi menjadi tulang punggung. Nah, boleh ya di-share link pendaftarannya ya. Semoga menjadi jalan untuk beliau juga akhirnya bisa menjalani hidupnya dengan tenang ya, menjalani perannya ya, meskipun tidak mudah, tapi juga tetap dalam keadaan penuh rasa syukur, penuh rasa tanggung jawab atas amanah ini dan meyakini bahwa amanah ini adalah jalan terbaik dari Allah untuk kita semuanya.
Baik, Masya Allah. Apalagi sambil saya baca komen di kolom chat. Masya Allah. Baik, Bunda-Bunda. Kalau gitu kita sudahi dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Jazakumullah khairan kasiron. Mohon maaf lahir batin dari saya pribadi dan juga kami semua dari Ruang Poli Perempuan. Kita bertemu lagi di kelas di tanggal 21 Januari ya. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya. Sampai jumpa lagi, bunda-bunda.